Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Latikatan yang selalu membahas tentang rahasia Allah, rahmat Allah, Rahman Rahim Allah, tentang karunia Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang kitab-kitab rahasia, kitab-kitab tersembunyi. Di sini kita hanya berbagi pendapat, hanya sharing saja, benar pakai salah buang. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar. Di sini kita tiada guru, tiada murid. Benar pakai salah buang. Jadi sebelum kita masuk ke topik permasalahan, jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan tolong bantu share, bagikan ke teman-teman Anda supaya video ini bermanfaat bagi orang banyak. Bermula, sifat ilahi atau ruh itu terbagi atas 4 tahapan, yaitu 1. Napas. Disebut napas ketika ia keluar masuk keluarnya dari pusat. Itulah sifat Jalalullah. Inilah yang menjadi suara wujud dari Ijrail. 2. Nupus. Disebut nupus, ia tidak masuk keluarnya dari otak. Itulah sifat Jamalullah. Inilah yang menjadi penglihatan wujud dari Mikail. 3. Tanapas. Disebut tanapas, ia keluarnya dari hati. Itulah sifat Kaharullah. Inilah jadi penciuman wujud dari Israfil. 4 adalah anpus. Disebut anpus, ia pun keluarnya dari jantung. Itulah sifat Kamalullah. Inilah jadi pendengaran wujud dari Jibril. Penglihatan itu bersumber di otak kepala. Dalam otak terdapat akal. Dalam akal ada hayat. Dalam hayat ada budi. Dalam budi ada mani. Dalam mani ada sir. Dalam sir ada Muhammad. Dalam Muhammad ada Allah. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Pada Nur Muhammad inilah dinamakan Laut Wujudullah atau Baharullah, yang luas dan dalam, tidak dapat dicapai akal, tidak tersurat oleh tulisan, tidak terucap oleh kalam, tidak ada huruf dan tiada suara. Kesempurnaan diri. Ketahui sir atau rahasia ini. Jangan engkau tidak tahu akan rahasia ini, akan kesempurnaan diri. Karena kalau kita mengetahui sir atau rahasia ini, maka sempurnalah diri kita. Barang siapa tidak mengetahui tentang ilmu pernapasan, maka dia tidak akan mengetahui syahadat, istinja, junub, dan janabat. Walaupun dia ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, kalau masih belum mengenal ilmu hakikat diri yang asli, yaitu turun naik napas, dan masih berpegangan kepada nama dan bacaan, maka masih belum sempurna ilmunya kepada al-haq. Man abdal ismu nal makna fahuwa kafirun. Barang siapa menyembah nama tidak mengetahui yang punya nama,
sesungguhnya orang itu kafir. Man abdal ismu nal makna bahwa batilun. Barang siapa menyembah nama tidak mengetahui nama, hukumnya batil, yaitu sia-sia belaka. Jadi bukan nama, bukan bacaan, namun yang lebih wajib adalah hakikat asal kejadian diri kita yang sebenar-benarnya. Ketahuilah rahasia ini. Wujud jahir sifat Allah yaitu nafas yang laisa, tidak ada umpamanya, karena Allah itu hanya nama kebesaran diri Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus bersungguh-sungguh mengenal diri jahir dan batin. Barang siapa tidak mengenal Allah sedari awalnya, juga barang siapa tidak mengenal Allah sejak dari akhirnya, barang siapa tidak mengenal Allah dari dunia dan akhirat, dan barang siapa tidak mengenal Allah dari hidupnya di alam dunia, niscaya tidak mengenal juga dia di negeri akhirat. Apabila kita dititipi kemampuan untuk mengenal diri kita yang sebenar-benarnya, maka kita tidak tertandingi dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena tiada lain diri kita sesungguhnya adalah bertubuhkan Nur Muhammad jahir dan batin. Barang siapa kenal dengan dirinya, tentu kenal dengan Rasulullah SAW. Itu pasti akan melihat kebesaran Jalal dan Jamal. Jalal dan Jamalnya Rasulullah SAW. Itulah nama kebesaran Allah yang disebut Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada lain adalah diri Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang sebenar-benarnya laisa bersama wajib. Jadi yang dikatakan laisa kamislihi itu sudah jelas. Pandang yang banyak pada yang esa, pandang yang esa pada yang banyak. Bukan dengan pandanganmu namun pandangannya, bukan dengan rasamu namun dengan rasanya. Pana itulah yang disebut laisa, yang bernama wajibal wujud tajalli sendiri menjadi Nur Muhammad, bernama titik jahrah, nuktah jahrah, dari titik menjadi alif, yaitu kejadian alam semesta. Pana napas turun dan naik mengikuti alunan iramanya. Itulah kesempurnaan syahadat, adanya denyut di seluruh tubuh kita. Titik sumber denyut adalah rahasia Nabi kita yang disebut Nur Salasiyah, yang terrahasia, yaitu 2 wujud tambah 1 nama rahasia, 3 alif AIU, yaitu rahasia titik dan pana. Itulah adanya alif waktu keluar napas kita. Kudrat dan iradatnya bernama Allah Ta'ala, semata-mata asma dan kembali dari asal jahir dan batin. Asal alif dari Bapa hak Allah, jadi tubuh kita hakullah. Sudah diterima oleh ibu kenyataannya nama, dan yang punya nama memuji nama, jadi yang berkata dan yang bersuara Nur Salasiyah. Itulah rumus nama keesaan Allah yang terrahasia bagi kesempurnaan asmanya. Dari isyarat itulah bila terbuka hijabnya, kita menggenapkan 99 nama Allah yang menjadi 100 lebur di dalam Ismul Azam atau pujian qadim yang senantiasa berkumandang pada Latifatur Rabbani. Allah adalah Kamalullah dan Kadim. Muhammad adalah Kamulah dan Kadim. 2 nama tidak terpisah.
satu kesatuan zat dan sifat. Kalau satu kesatuan zat dan sifat, kalau dua nama dikatakan terpisah maka binasalah akidah. Dua nama ini tidak terpisah. Kalau mengatakan terpisah maka binasalah akidahnya, binasalah imannya, binasalah Islamnya, dan binasalah ihsannya, dan akan termasuk orang yang jahil. Juga yang mengatakan Nur Muhammad Muhaddas, maka binasalah amalnya, binasalah segala perbuatannya, beribadah seperti batal semua atau batil saja. Ada juga sebagian ulama mengatakan, kalau ada yang mengatakan Muhammad itu muhaddas, maka binasalah amalnya, binasalah segala perbuatannya, beribadah seperti musyrik saja. Maka dari itu sangat perlu dipahami lagi hakikatnya dua nama itu, dua wujud atau satu wujud. Bahwa di dalam ilmu makrifat dinamakan ismul jalalah, yaitu nama tentang keadaan wujud yang maha tinggi, yang awal-awal telah ada dengan sendirinya, yaitu yang laisa adanya. Bahwa di dalam ilmu hakikat bermakna tentang kejadian yang maha esa, yang awal-awal telah wujud, bahwa sesungguhnya huwa adalah diri Muhammad atau Ahmad yang awal-awal telah ada, yakni al-insanul kamil, yang maha suci. Keadaan Allah yang sebenarnya ini sungguh-sungguh sangat dirahasiakan, bahwa Allah hanya nama kebesaran puji bagi al-insanul kamil. Ainul Muhammad, berpeganglah pada pendirianmu tetap dan jangan berubah-ubah lagi sampai akhir hayat. Yang menjadi pokok pembahasan ilmu makrifat pada mulanya adalah dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Demikian dimaknakan menjadi, katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Dari makna inilah timbul pendapat bahwa Muhammad Rasulullah itu manusia binasa atau pesuruh Allah di dunia untuk menyelamatkan manusia daripada kemusyrikan dan kemunafikan. Qul huwa, berkata huwa, domirnya ialah anta. Kalau anta tidak ada maka tidak ada yang menyatakan, maka anta dalam ilmu makrifat ada dua makna, yaitu anta yang jahir, dua anta yang batin. Jadi ada maka tiada ada yang menyatakan. Qul huwallahu ahad tadi maksudnya. Adapun anta yang jahir adalah al-insan, Nabi kita Muhammad SAW. Maka insan itu adalah alat komunikasi atau sebagai jarum jam diri orang mukmin yang bergerak setiap detik, tiada huruf dan tiada suara, tidak diingat, bergerak terus memuji dirinya sendiri 1 kali 24 jam, 28.000 pujinya, diingat atau tidak diingat. Jadi ingat maupun tidak ingat, kita puji-pujian itu tetap ada. Karena pada kenyataannya keluar masuk napas ini adalah zikrullah. Adapun anta yang batin adalah sirul insan atau Muhammad SAW juga. Maka huwa dan anta hanya satu saja, yaitu huwa Muhammad atau huwa Ahmad.
anta Muhammad dinamakan mubtadi, yaitu kalimat yang menjadi pokok perhatian di dalam ilmu ma'rifat. Dan Allah itu dinamakan kabar awal, yaitu kabar pertama menerangkan tentang keadaan huwa. Sedangkan Allah Tuhan, kabar yang umum pada Yahudi dan Nasrani pun memakainya, namun Al-Quran menerangkan dengan kalimat wa ma hum bi mu'minin, dan tiada mereka itu orang yang beriman. Sebenarnya karena mereka tidak yakin dengan kalimat syahadat wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahukah Anda bahwa di dalam kitab Nasrani sekarang nama Allah sangat banyak disebutkan, demikian pula hu ada 6.000 lebih banyaknya. Dan bagi kita kitab itu tidak biasa diimani karena nama Nabi Muhammad SAW telah dihilangkan. Dengan demikian juga bila kita ada mengenal ilmu batin yang hanya mengenal Allah saja dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, itu sama saja dengan ilmu batinnya Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, bukan kita menghilangkan nama Allah sama sekali, bahwa Allah tetap ada. Namun yang dikenal dengan Allah hanya Rasulullah SAW. Inti makrifat adalah mengenal diri yang sebenar-benarnya, bahwa kita berasal dari Allah kadim, kemudian kembali kepada yang kadim, Allah, dengan kalimat innallahi wa inna lillahi rajiun. Innalillahi wa inna lillahi rajiun. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Ada 3 faktor penting dalam makrifat, diantaranya adalah pertama, la ta'yin, belum ada ketentuan. Ahadiyah, maha tunggal. Zatul buhti, zat yang kekal. Penjelasan. Di sini Allah diumpamakan laut yang tidak bergelombang. Dialah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Tiada bertabat di atas, tiada martabat di atasnya lagi. Jadi martabat paling tinggi ini yang maha suci dan maha tinggi, tiada martabat di atasnya lagi. Bahwa manusia sudah ada sejak dahulu dan tiada terpisah dengan Tuhannya, bahwa kita sudah berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Allah belum ada nampak, maka kita belum juga dinampakannya. Jadi sejak la ta'yin, manusia sudah tetap dalam rahasia Allah, tetapi belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan belum dinampakkan. Kedua, ta'yin awal, ketentuan yang pertama, wahdah, tunggal. Hakikatul Muhammadiyah, asal mula segala yang ada. Penjelasan. Di sini Tuhan telah menampakkan dirinya, maka ditampakkannya lah manusia itu dahulu, titik. Di dalam dirinya sendiri seraya melihat dan berkata, alastu birabbikum. Maka dijawab dengan qalu bala syahidna. Setelah pengakuan ini terjadi, maka Tuhan berkata, saat ini aku akan mengambil 4 anasar dari tubuhmu, kujadikan alam agar engkau nampak kelak. Maka kita menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Setelah itu diambillah dari rahasia, dijadikannya api, dari ruh dijadikannya angin, dari hati dijadikannya air, dari tubuh dijadikan tanah. Maka jadilah alam semesta dengan segala isinya. Selanjutnya titik itu mengembang menjadi banyak, tumbuh dan besar menjadi alif. Ketiga, ta'yin sani, ketentuan kedua, wahdiyah,
mentauhidkan hakikatul Adam, asal mula manusia, penjelasan bahwa alif pada zat menyelubungi semua rahasia yang ada. Di sini Allah sempurna laut dengan gelombangnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Diumpamakan laut, sedangkan semua yang ada diumpamakan gelombang. Adapun gelombang itu tiada terpisah dari laut adanya. Bahwa ketiga martabat di atas semuanya adalah kadim. Yang terdahulu atau terbelakang hanyalah sebutan saja. Bukan karena waktu ketika kita mengatakan ahadiyah, maha tunggal, wahdah, tunggal, wahdiyah, menunggalkan, atau ketika kita mengatakan la ta'yin, belum tentu, ta'yin awal sudah tentu, ta'yin sani ketentuan berikutnya. Maka ketiga martabat itu semua adalah kadim. Sedangkan yang awal dan yang akhir hanya perkataan saja, bukan karena waktu, namun karena sesungguhnya laut yang tiada bergelombang di situ juga terdapat satu gelombang titik. Maka dari titik itu berkembang menjadi banyak. Itulah yang dinamakan alif. Maka hakikatnya satu saja, namun tiga dalam sebutan. Pahamilah akan hal ini betul-betul. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah mengerti. Jangan sampai salah tafsirkan. Jadikan dasar pegangan dalam hati sanubari Anda. Maka tiada terpisah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal yang tiada berawal hingga akhir yang tiada berakhir. Inilah satu pemahaman makrifat yang sempurna. Nur Salasiyah itu adalah rumus keesaan ilahi. Bukan nama Tuhan yang rahasia sebagai mana banyak dikatakan orang-orang yang Nur Salasiyah itu yang benar-benarnya laisa. Nur yang awal-awal muncul karena kejahiran Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, semata-mata hanya iktibar bagi kita umat Rasulullah SAW. Aku adalah seperti kamu jua. Inilah perkataan iktibar saja Rasulullah SAW itu. Ahad. Ahad. Kejahiran kita manusia Muhammad, nama laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, tiada lain adalah dari satu titik nuktah. Itulah yang dikatakan satu kesatuan. Itulah wujud hakiki. Rasulullah SAW sudah nampak. Jangan dipahami lagi. Awal mula mengucap nikmat awal terjalin. Manikam. Asal aku jadi Muhammad Aminullah. Nama Tuhanku Muhammad Rasulullah. Nama nyawaku Muhammadiyah. Nama hambaku wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad mim wal mim ul awalu yadulu narasiha wal haul yadulu ala zahiri mim wal mim usani yadhulu ala surati dal waddalu yadulu ala qadamihi. Awal Nabi kita Muhammad SAW, atau yang laisa mengucapkan nama Allah. Alif ibarat zat kepada Nabi kita, itulah rahasia yang tersirat bernama Muhammad Aminullah. Lam awal ibarat sifat kepada Nabi kita, itulah nyawa yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Lam akhir
ibarat asma kepada Nabi kita itulah hati yang bernama Muhammad Nurani. Hak ibarat af'al kepada Nabi kita itulah rupa yang bernama Muhammad Jasmani. Pandanglah ke dalam, kembalikan, tidak lain satu kesatuan adanya, apa jua pun karena zat Allah raib pada alam ruh, sifat Allah raib pada alam misal, asma Allah rahib pada alam ajsam, af'al Allah rahib pada alam insan. Ingat, rahib bukan gaib. Dan zat Allah pada alam ruh bernama nur, sifat Allah pada alam misal bernama kejahiran, asma Allah pada alam ajsam bernama muzahir, af'al Allah pada alam insan bernama manusia. Ingatlah, kesemuanya tiada bercerai daripada asal maujud zat sifat asma af'al, itulah Muhammad, kuasa sendirinya, wujudnya makrifat, lakunya suci, jalannya sempurna, tempatnya halus, sifatnya syukur. Hendaklah jangan perkataan ini diasa-asakan lagi, jangan pula tanyakan pada sembarang orang. Belajarlah pada yang ahlinya, pada guru yang mursyid, pada sang pembimbing, agar bertambah iman di dada yang sempurna ilmunya. Jadi jangan sembarangan mengatakan ini atau menanyakan ini kepada orang yang belum paham, yang belum mengerti, yang belum benar-benar mengerti akan kesempurnaan diri. Jadi carilah guru yang benar-benar mursyid, yang bisa menyampaikan, yang bisa menjabarkan tentang rahasia di balik rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, jalal, jamal, kohar, dan kamal, itulah adanya kesempurnaan sifat 20. Itulah yang sebenar-benarnya menerangkan tentang kelaisaan dari Nabi kita Rasulullah SAW, yaitu dari 20 sifat dipecah menjadi 19 sifat kepunyaan hak Tuhan Nabi SAW yang laisa tajallinya jathu wajibal wujud bernama Allah, yang sebenar-benarnya nur Muhammad SAW juga pelakunya. Satu, tersedia pada diri kita, yaitu wujud, ada mustahil tidak ada wujudnya, adanya napas kita, yaitu alifullah yang tersedia pada diri seluruh manusia. Takbiratul ihram adalah saat di mana kita mengesahkan nama Nabi kita Muhammad SAW yang merasa meliputi diri atau yang meliputi seluruh tubuh kita. Itulah yang bernama yang hidup, tiada lain, zat hayun, yaitu napas yang keluar masuk dari 20 sifat ilahi. Maka himpunlah sifat salbiyah, diperkecil menjadi sifat ma'ani atau sifat 7. Kembali sifat 7 waktu mesranya menjadi 4 nasab saja, yaitu penglihatan, pendengaran, pencium, dan pengerasa. Penglihatan itu adalah nur, pendengaran itu adalah nur, penciuman itu adalah nur, dan pengerasaan itu juga adalah nur. Maka himpunkanlah ia menjadi satu rahasia semua himpunan lagi sampai akhirnya wujud ada mustahil tiada. Setiap orang sudah berada pada jalurnya, dan setiap jalur menurut pandangan orang tersebut adalah benar. Ini tidak berbicara salah dan benar, karena setiap orang pasti akan memandang lurus pada jalur yang dilaluinya. Adanya jalur
karena adanya kehidupan. Berpeganglah kepada hidupmu sendiri. Hidup itulah nyawa. Nyawa itulah Muhammad. Jangan engkau ragu-ragu dengan jalurmu. Jangan pernah engkau ragu lagi. Tetapkan pendirianmu, tetapkan imanmu. La ilaha illallah, la hayat, ilaha ruh, illa napas, Allah nyawa. Carilah diri hingga ketemu. Bila ia sudah Anda temukan, leburlah diri keadaan ke dalam diri ke insan dengan rahmat Allah secara keseluruhan. Insya Allah rahmatnya senantiasa melimpahi Anda dan kita semua, dan di sana nanti kita akan paham makna dari semuanya yang saya jabarkan. Lintasan alam ahadiyah. 1. Alam ahadiyah. Alam ahadiyah adalah alam jatul buhti, dan alam jatul buhti yaitu samudra tanpa batas puncak ketinggian, tanpa batas kedalaman, tanpa pantai, melainkan zat tunggal, maka tiada arah melainkan zat tunggal. Alam jatul buhti itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Segala asma merupakan rubub, kumpulan energi ketuhanan yang merupakan bagian dari zat, maka zatnya sudah bernama Al-Khaliq. Sebelum ada ciptaan sudah bernama Al-Ghaffar. Sebelum ada yang berdosa sudah bernama Ar-Rahman. Sebelum kasih sayangnya menyebar pada ciptaannya, kehendak, rencana, ilmu sudah tersimpan dalam zatnya. Sebelum catatan pena pada luh mahfud, dan sebelum takdir semesta pada arsy tercipta nur alif, kumpulan sifat dan asma, lalu memancar membentuk nur Allah yang pada martabat ahadiyah disebut juga nur alif. Keseluruhan nur tersebut disebut juga ruh Ahmad. Nurjat meneteskan tetesan nuktah yang mengandung inti dari segala inti. Nuktah gaib itu disebut ruh Ahmad, sebagaimana sabda Nabi SAW, aku adalah Ahmad tanpa mim, karena begitu dekatnya dengan ruh Ahmad disimbolkan hamzah pada nur alif. 2. Alam wahdah. Alam wahdah adalah nurjat dan nur sifat. Nur alif membelah, maka terbagi nurjat dan nur sifat. Pada martabat wahdah nur sifat disebut juga nur qasam. Nur qasam melihat nurjat yang berada di depannya sangat mirip dengan dirinya, namun terhalang dari melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur qasam berkata kepada nurjat, siapa hamba dan siapa Robbi? Maka zat Allah yang menjawab dengan memperkenalkan dirinya kepada nur qasam. Alam Adam makdum. Di antara nurjat dan nur sifat yang terpisah tercipta alam Adam makdun. Ruh Muhammad, ruh Ahmad terlepas dari nur dan berada di antara kedua nur atau masuknya nuktah tetesan ke dalam alam Adam makdun.
berbarengan dengan terciptanya alam Adam Ma'dun. Ruh Ahmad yang sudah masuk ke dalam alam Adam Ma'dun kemudian disebut Ruh Muhammad. Terlepas hamzah dari alif ibarat menetes tinta dari pena. Hamzah menjadi titik yang masuk ke dalam alam Adam Ma'dun ibarat tinta yang masuk ke dalam wahdah dan ibarat hamzah yang berubah menjadi titik nun. Ruh Ahmad hamzah, Ruh Muhammad titik nun, alam Adam Ma'dun nun. 3. Alam wahidiyah. Alam wahidiyah adalah nur Allah, nur qasam, nur sifat di nur alam Adam Ma'dun kemudian masuk ke dalam alam Adam Ma'dun maka disebut nur Allah. Ruh Muhammad ibarat sperma, Nur Muhammad ibarat mani, akal kauli kumpulan asma dari nur zat memancar masuk ke dalam bagian teratas alam Adam Ma'dun maka disebut alam asma. Hayyun alam asma, Ruh Kudus al-ya hula asma memancarkan kumpulan iradah dan ilmu maka dirinya tercipta. Prototip gambaran takdir berupa hologram alam yang masih berupa gambaran belum wujud nyata disebut al-yahula-ula. Al-yahula-ula membentuk kumpulan gambaran pena, lauh, arsi, kursi, aplak, surga, neraka. Akal, akuli, dan al-yaula-ula. Akal kauli berkata, ya Robbi, katanya, kata Ruh Muhammad, aku punya kerajaan. Dijawab, ya kamu punya kerajaan. Datangilah. Lalu akal kauli mendatangi dan berkata, siapa kamu dan siapa aku? Al-Mulk berkata, aku hamba dan engkau Rabbi. Maka alam asma menjadi senang mendengar itu. Allah berfirman, bukan untuk ini kamu diciptakan, kudrah Muhammad. Nur Muhammad memancarkan kudrah Muhammadiyah berupa energi lahutiyah yang memenuhi alam asma, maka alam asma disebut juga alam lahut. Nur Muhammad bergelombang yang menghasilkan kudrah Muhammadiyah berupa energi jabarutiyah di bawah alam asma, maka tercipta alam jabarut. Nur Muhammad menghasilkan kudrah Muhammadiyah berupa energi malakutiyah, maka tercipta alam malakut. Yasin, Nur Muhammad memancarkan tetesan yang menjadi surah nur, gambaran cahaya yang disebut Yasin, yang akan menjadi bahan penciptaan jasad Nabi Muhammad SAW. Ruh Muhammad akan menjadi kalbu Nabi Muhammad SAW tercipta dari nur zat. Sedang jasadnya tercipta dari nur sifat yang nantinya bercampur dengan unsur basariyah, sperma dan ovum dalam perut ibunda Aminah. Yasin berarti ya insan, wahai manusia, juga mengandung arti wahai junjungan para rasul. Ruh Ahmad Muhammad Qadim, Ruh Muhammad Muhammad hadis. Inilah yang menjadi kalbu Nabi SAW. Kalbu Nabi SAW nur batin, jasad Nabi SAW nur jahir. Alam arwah adalah kudrah asma. Al-Hayyu memancar pada alam jabarut. Maka jadilah ruh sultan dan ruh rawan
memenuhi alam Jabarut. Keduanya disebut nafsu kuli. Bagian dari Nur Muhammad membentuk ruh Al-Azam seperti burung merak yang memenuhi alam malakut. Ruh Al-Azam ibarat ombak dari Nur Muhammad yang diibaratkan laut. Ombak tak terpisah dengan laut. Ruh Al-Azam memancar ruh mutlak. Ruh mutlak dilapisi pakaian lahutiyah, lalu dilapisi jabarutiyah, lalu dilapisi malakutiyah. Ruh Nabi Muhammad SAW memancarkan ruh ruhani semua umat. Ruh ruhani dilapisi pakaian energi lahutiyah, jabarutiyah, malakutiyah. 5. Alam mitsal. Alam mitsal adalah alam ruh Al-Azam memancarkan tetesan Al-Hubul Muhammadiyah yang masuk ke dalam Al-Yahula, maka kemudian disebut Al-Yahula Sani, ibarat inti sperma menyatu dengan inti ovum. Haiful Muhammadiyah pecah menjadi latifah. Latifah, sebagian latifah pecah menjadi kudrah, iradah, ilmu. Kudrah memancarkan tabiah aktif, yaitu tabiah panas dan tabiah dingin. Iradah memancarkan tabiah pasif, yaitu tabiah basah dan tabiah kering. Tabiah menyebar dan menyebabkan menyebarnya gambaran takdir ke seluruh penjuru yang disebut alam mitsal. Alam tabiah secara johir dan alam mitsal secara batin. Lataiful Muhammadiyah sangat panas hingga pecah terus menjadi tabiah panas adalah semakin berkurang panasnya. Akal kauli wa al yahula sani. Akal kuli berkata, kemarilah. Namun al-mul enggan untuk datang, maka al-kuli pun bingung mengapa kerajaannya jadi tak patuh. Ruh Muhammad berkata, sekarang ada pengaruh kekuatan lain yang juga dahsyat menyaingimu, yaitu nafsu kauli. Maka hilanglah kesombongan akal kauli. Alam al-mul. Alam al-mul adalah akal kauli ruh kudus memancarkan ruh muhdor yang masuk ke dalam batin, yang masuk ke dalam benih al-mul. Maka tercipta alam mul dimulai dari pena, lauh malpus, arsi, kursi, jannah, neraka. Al-Yaula latiful Muhammadiyah, ruh muhdor al-mul. Ruh muhdor memancarkan ibtikor dalam gelembung latifatul Muhammadiyah, menyebabkan adanya energi besar yang menyebar pada alam. Penciptaan langit dalam 4 masa. Dalam kumpulan jauhar tercipta alam bahyah. Dari kumpulan jauhar murakkab hadrom parmin tercipta alam rohiyah. Dari kumpulan nebul asap panas tercipta alam jawaliyah. Dari kumpulan galaksi bintang tercipta aplak. Tercipta anasir dalam 1 masa. Jauhar
murokab, tobiah, panas api, tobiah, basah, udara atau angin, tobiah, dingin, air, tobiah, kering, tanah. Tercipta bumi dalam 2 masa, pembekuan bumi, awan molekul, hujan, hidrologi. Tercipta makhluk bumi, tercipta tumbuhan, binatang, sebangsa jin, tercipta pula manusia. Penciptaan insan dalam alam rahim, alam insan kamil. Penciptaan manusia dalam kandungan adalah proses aktivitas sperma dan opak, yaitu hayun. Masuk ke dalam sperma disebut nuktah gaib karena embrio sperma yang terlihat hanya bisa dilihat melalui mikroskop. 2. Nuktah gaib berada pada syajaratul yakin, maksudnya biji. Testis ini diibaratkan ruh Nabi Muhammad SAW yang berada pada syajaratul yakin, yaitu pohon ruh kudus. 3. Hayun, dari pancaran ruh muhdor masuk memenuhi seluruh kromosom dalam kepala embrio sperma, maka disebut ruh rohani. Lalu terus memancar hingga ruh rohani yang memancarkan hayun hingga memenuhi seluruh kepala embrio sperma, maka terbentuk ruh idopi. Berseberangan dengan itu terdapat nafsu parikoh, jiwa yang terpisah, yaitu ada semacam bayangan ruh idopi yang membentuk jiwa yang biasa disebut korin. 4. Nuktah gaib atau sperma berjalan pada saluran hingga pada tempat antara tulang ekor dan tulang pinggul, yaitu semenical vesikal. Nuktah gaib embryo sperma masuk ke dalam jauhar awal, yaitu air mani. Ini diibaratkan ruh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Nur Muhammad. Bagian Nur Muhammad yang terdapat ruh Nabi Muhammad SAW itu menjadi ruh al-azam, berbentuk seperti burung merak. 6. Mani yang di dalamnya banyak terdapat sperma embrio itu kemudian berjalan melalui saluran hingga keluar darinya. Diibaratkan ruh al-azam bercermin, maka menjadi merasa malu dan meneteskan banyak tetesan keringat. Nutpah, alaqah, mudghah, goir, mukhalaqah, mukhalaqah, ruh ruhani masuk ke dalam hati, maka energinya memancar membentuk 5 lapisan hati ruhani pada jantung hati. Mutlak masuk ke dalam kolbu, maka energinya memancar hingga memenuhi seluruh tubuh membentuk ruh latifah. Insan terdiri dari johir dan batin. Alif dan hamzah, nun dan titik nun, ba dan titik ba. Alif nur, hamzah ruh Ahmad, nun alam Adam Ma'dun, dan Nur Muhammad, titik nun ruh Muhammad, ba alam ulwi lahut jabarut dan malakut, titik ba almul nubtah. Yang dulu dari saya, salah hilap mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam menyampaikan. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunia wal akhirat. Tiada lain dan tiada bukan. Di sini saya
hanya berupaya untuk berbagi pemikiran, berbagi pendapat dari kutipan kitab-kitab tersembunyi, kitab-kitab rahasia. Jadi kalau ada kesalahpahaman, ada salah pendapat, beda pemikiran, beda dalam penyampaian, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho, fid dunya wal akhirat. Tiada lain dan tiada bukan tujuan saya menyampaikan ini hanyalah berbagi saja. Jadi tidak ada untuk niat untuk menggurui, tidak ada. Di sini hanya berbagi pendapat, benar pakai, salah buang. Nah, jadi niat kami pun mendirikan YouTube channel Latikatan ini tiada lain dan tiada bukan hanya supaya agar kita mengerti tentang ilmu Allah, agar orang bermakrifat kepada Allah, agar orang bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Karena pada hakikatnya, pada kenyataannya kita ini semuanya adalah satu. Jadi hendaklah kita saling mengasihi, saling mencintai, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun yang diimaninya, apapun warna kulitnya, apapun bentuk rupanya, apapun kelakuannya, hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam perbuatan, salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Wassalam al-fakir.